Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rahma Yumala Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui konsep dari uji regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS ini. Adapun tujuannya, analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan syarat yang digunakan untuk uji regresi linear sederhana ini yang pertama valid dan reliable, dan yang kedua normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana ini dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitungnya besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai T hitungnya kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita coba untuk mengolah datanya. Kita buka dulu data yang sudah kita dapatkan, yang sebelumnya sudah disusun di dalam Microsoft Excel, yaitu tentang pengaruh trust kepada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Adapun data yang didapat itu adalah sebanyak 53 responden. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya, yaitu klik variable view. Nah, di variable view ini kita masukkan keterangan sesuai dengan indikatornya, yaitu yang pertama variabel X, yang kolom kedua yaitu variabel Y. Nah, diberikan keterangan sesuai variabelnya masing-masing. Variabel Y-nya yaitu trust, sedangkan variabel Y-nya yaitu partisipasi. Nah, kolom yang lainnya itu dibiarkan tetap dalam pengaturan default atau tidak ada yang diubah. Klik data view. Nah, di dalam data view ini kita copy data yang ada di Excel yang sebelumnya tadi. Jadi, bila sudah di copy, kita pindahkan data tersebut ke SPSS seperti ini. Apabila data sudah terentry semuanya dengan benar, langsung saja kita analisis, yaitu klik Analyze, pilih yang Regression lalu Linear. Nah, pada tahap ini, independen itu yaitu trust, pindahkan ke kolom independen, sedangkan yang partisipasi itu ke kolom dependent. Pastikan metodenya sudah enter, lalu klik OK. Nah, dapat kita lihat ini adalah bentuk output dari regresi yang kita olah tadi. Nah, output bagian pertama atau variable enter atau remove ini dalam tabel tersebut menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel trust sebagai variabel independen dan partisipasi sebagai variabel dependent, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Sedangkan output bagian kedua atau tabel summary-nya menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,463 dari output tersebut diperoleh koefisiensi determinasi atau R-square-nya sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau trust terhadap variabel terikat partisipasi yaitu sebesar 21,5%. Di output bagian ketiga atau ANOVA,
Diketahui bahwa nilai F hitungnya yaitu 13,951 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel trust, yaitu X, terhadap variabel partisipasi, yaitu Y. Pada output bagian keempat diketahui nilai konstan sebesar 9,48481, sedang nilai trustnya atau koefisien regresinya sebesar 0,438, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis, yaitu Y sama dengan A plus BX, dan Y sama dengan 9,481 ditambah 0,438X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, konstantanya sebesar 9,481, mengandung arti bahwa nilai koefisien nilai konsisten variabel partisipasi ialah sebesar 9,481, sedangkan koefisien regresi X sebesar 0,438 yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,438, yang mana koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien dapat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 yang mana kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi, yaitu Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitungnya sebesar 3,735, yang mana besar dari T tabel 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau Y. Nah, dapat dilihat pada layar yaitu mengenai kurva uji regresi linear sederhana, yang mana pada yang ditunjukkan oleh kursor ini adalah nilai dari T tabel. Apabila nilai T tabelnya berada di sini, maka areanya tidak berpengaruh. Sedangkan apabila berada di sini, maka dapat dikatakan areanya berpengaruh. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.